Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arlin Karisma Santika dengan NIM 2019 710059 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Firnia Nurmaida, NIM 2019 710074. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andika Alamsyah, NIM 258. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Vini Fawah Nusriawan dengan NIM 2019 710416 dari kelompok 1. Atas kesempatannya, perkenalkan saya Novi Rizka Kamalia Fajar dengan NIM 2019 710675 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Erika Renkawiandra dengan NIM 2019 710808 dari kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Pandu Aldian, NIM 2019 710810. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hawalah. Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam lembaga keuangan, hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut post date check, namun disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Hawalah bermakna mengalihkan atau memindahkan. Di dalam istilah ilmu fikih, hawalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut. Rukun dan syarat hiwalah. Rukun hiwalah ada 5, yaitu yang pertama muhil, orang yang berhutang dan berpiutang. Muhil adalah orang yang berhutang atau debitur yang memindahkan utangnya kepada orang lain. Muhil haruslah orang yang mampu berakad atau balik dan berakal. Yang kedua, mihal, orang yang berhutang kepada muhil. Mihal sendiri adalah orang yang memberikan pinjaman atau kreditur yang utangnya dipindahkan untuk dilunasi oleh orang lain yang bukan peminjamnya aslinya. Mihal haruslah orang yang cakap hukum dan berakal. Yang ketiga, mihal alai, orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutangnya kepada mihal. Mihal alai adalah orang yang harus melunasi hutang kepada muhal. Mihal alai adalah orang yang sudah balik. Dan yang keempat, mihal bi, hutang muhal kepada mihal. Mihal bi adalah hak muhal yang harus dilunasi oleh muhil. Namun kewajiban untuk melunasi hak itu kemudian dialihkan oleh mihal kepada muhal alai. Syarat muhal alai adalah berupa uang. Yang pertama berupa uang. Hiwala tidak sah dalam bentuk benda-benda berwujud karena hiwala merupakan pengalihan hukum. Yang kedua, utang tersebut sifatnya tetap seperti harga yang harus dibayar. Setelah barang diserahkan dan masa kiar telah habis, boleh juga menuju sifat yang tetap seperti harga sudah disepakati namun belum bisa masa kiar. Sighot atau ijab kabul. Ijab kabul adalah ucapan muhil, misalnya saya alihkan kepadamu kewajiban untuk membayar hutang kepada si fulan. Qabul adalah ucapan mihal, misalnya saya terima. Ijab dan kabul harus dilakukan di tempat akad. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan atau contoh hiwalah pada masa kini. Bank Syariah mempergunakan hawalah dalam 2 kegiatan pelayanan jasa pemberian dan pengalihan hutang sebagai sebuah transaksi di ranah pemberian jasa layanan.
Hawalah memberikan beberapa keuntungan baik kepada bank maupun kepada nasabah. Ia berperan dan mempercepat penyelesaian utang piutang karena adanya dana talangan. Bagi bank syariah yang merupakan sumber pendapatan non pembiayaan. Sedangkan bagi nasabah, ia dapat membantu nasabah untuk mendapatkan instant cash hingga dapat meningkatkan cash flow perusahaannya. Adapun penerapan hawalah di KJKS UGT BMT Sidogiri KCP Omben, yakni merujuk pada ekonomi syariah dan fatwa di SN MUI yang telah memutuskan terkait dengan hawalah. Pelaksanaan hawalah yakni antara muhil dan muhal alai mendatangi KJKS UGT BMT Sidogiri KCP Omben untuk memberikan keterangan bahwa angsuran yang menjadi tanggungan pihak muhil akan dilanjutkan angsuran pembiayaannya oleh pihak muhal alai ketika secara sah dihiwalahkan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Perincian sisa pembiayaan muhil akan diberikan secara tertulis oleh KJKS UGT BMT Sidogiri KCP Omben kepada pihak muhal alai agar tidak terjadi kesalahpahaman antara muhal dan muhtal. Oleh karena perincian tersebut akan dijelaskan secara jelas di hadapan muhil dan muhal alai. Hal itu karena merupakan sebuah syarat sahnya dalam melakukan hawalah. Sehingga jika perincian bisa diterima oleh muhal alai dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya kepada muhil dan muhal alai, maka hawalah pun bisa diijab kabulkan oleh yang bersangkutan. Hal ini KJKS UGT BMT Sidogiri KCP Omben dengan disertai surat persetujuan yang bermaterai. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh hiwalah pada zaman Rasulullah. Yang pertama yaitu ada hiwalah al-muqayyadah. Jadi di sini ada 3 pihak yang bertransaksi. Jadi ada pihak A, pihak B, dan juga pihak C. Jadi ilustrasinya seperti ini. Pihak A berpiutang kepada pihak B senilai 5 juta, sedangkan pihak B juga berpiutang kepada pihak C senilai 5 juta. Kemudian pada suatu saat, pihak B memindahkan atau mengalihkan haknya untuk menuntut piutang yang berada pada pihak C kepada pihak A sebagai pengganti dari pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-muqayyadah pada satu sisi merupakan hiwalah al-haq karena mengalihkan hak menuntut piutang dari C ke A, sedangkan pada sisi lain sekaligus merupakan hiwalah al-dain karena B mengalihkan kepada A menjadi kewajiban C kepada A. Baik, selanjutnya contoh kedua dari hiwalah pada zaman Rasulullah yaitu ada hiwalah al-mutlaqah. Jadi di sini ada 3 pihak juga yang bertransaksi, ada pihak A, pihak B, dan juga pihak C. Pihak A berhutang kepada pihak B sebesar 5 juta dan setelah itu pihak A mengalihkan hutangnya kepada C sehingga pihak C berkewajiban membayar hutang A kepada B tanpa menyebutkan bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi dari pembayaran hutang C kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-mutlaqah hanya mengandung hiwalah al-dain saja karena yang dipindahkan hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kafalah. Menurut bahasa, kafalah adalah al-dhamah yang berarti jaminan atau hamalah yang berarti beban, dan za'amah yang berarti tanggungan. Menurut istilah, kafalah adalah upaya menyatukan tanggung jawab penjamin kepada orang yang dijamin dalam suatu perjanjian, suatu menunaikan hak wajib, baik di waktu itu atau yang akan datang. Dalam pelaksanaannya, kafalah akan melibatkan akad atau perjanjian dari suatu pihak ke pihak yang lain yang disepakati bersama. Akad inilah yang menjadi pedoman bagi setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan atau menunaikan hak wajib yang dimiliki. Selain itu, setiap pihak juga harus mengetahui dan memenuhi rukun serta syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pelaksanaan kafalah. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat kafalah. Yang pertama yakni pihak penjamin atau kafil dengan syarat balik atau dewasa, berakal, berhak melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela atau ridho dengan tanggungan kafalah tersebut atau dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Kemudian yang kedua ada pihak yang berpiutang atau yang menerima jaminan, atau bisa disebut dengan ma'ful lahu dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa, dan berakal sehat. Kemudian yang ketiga ada pihak yang berhutang atau yang dijamin, yakni ma'ful anhu asil dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya atau piutang kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Kemudian yang keempat ada objek jaminan atau ma'ful bih, dapat berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan, bisa dilakukan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat atau luzim, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya dan tidak bertentangan dengan syariah. Dan yang terakhir yakni sigot atau lafal, yakni ijab dan qabul, disyaratkan mengandung makna jaminan, tidak digantung atas sesuatu dan tidak bersifat sementara. Selanjutnya yakni macam-macam kafalah. Yang pertama ada kafalah bin nafs, yaitu jaminan diri dari si penjamin atau bisa disebut sebagai jaminan nama baik. Kemudian yang kedua ada kafalah bi al-mal, yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjamin dengan pemenuhan berupa harta atau pelunasan hutang orang lain. Kafalah ini terbagi lagi menjadi 3, yakni kafalah bi al-dain, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Yang kedua kafalah bi al-aib, yaitu kewajiban menjamin sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan bahaya. Dan yang ketiga kafalah bi al-taslim, yaitu jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewa berakhir. Macam-macam kafalah yang selanjutnya ada kafalah al-munjazah, yaitu jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Dalam dunia perbankan, kafalah jenis ini dikenal dengan bentuk jaminan prestasi. Dan yang terakhir yakni kafalah al-mu'allaqah, yaitu penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kafalah pada masa kini. Yang pertama yaitu bank garansi. Bank garansi adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk menjamin risiko tertentu yang mungkin timbul apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak penerima jaminan. Menurut pandangan Islam, jaminan merupakan ketentuan yang diisyaratkan. Dalam mekanisme bank garansi, terdapat 3 pihak yang terkait, yaitu bank sebagai penjamin, terjamin atau nasabah, dan penerima jaminan. Dalam hal ini, bank memperoleh imbalan yang disepakati di awal akad dan dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap. Selanjutnya yaitu mekanisme dari bank garansi. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan penjamin kepada bank syariah atas suatu pekerjaan yang dilaksanakan, dan bank syariah memberikan penjamin atau garansi kepada penerima jaminan atas pekerjaan nasabah. Kedua, atas garansi yang diberikan oleh bank syariah, maka bank syariah meminta agunan kepada nasabah. Ketiga, nasabah wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak antara nasabah dan penerima jaminan. Dan yang keempat, apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya atau melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, maka bank syariah akan menanggung kerugiannya. Contoh selanjutnya yaitu asuransi syariah. Beberapa bank syariah telah mengaplikasikan asuransi yang menutup biaya komersial maupun produktif.
Asuransi juga membiayai pensiunan atau jaminan keselamatan kerja. Mekanisme asuransi syariah dalam perbankan syariah yaitu nasabah atau peserta asuransi melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank menggunakan akad sesuai produk pembiayaan yang digunakan. Kemudian, bank melakukan kerjasama dengan pialang asuransi untuk menutup biaya yang dibutuhkan dengan akad kafalah. Dalam hal ini, kafil dapat terdiri lebih dari satu orang. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh kafalah pada masa Rasulullah. Salah satu contoh mekanisme kafalah yang dilakukan Nabi dengan para sahabatnya yaitu Nabi Muhammad SAW pernah meminjam dari seorang Yahudi dengan jaminan berupa baju besi yang masih berada pada orang Yahudi tersebut pada saat wafatnya beliau. Contoh lain berdasarkan sabda Rasulullah yaitu dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Dimaksudkan dalam ayat tersebut, penjamin anak yatim adalah penjamin segala urusan anak yatim dan pengasuhnya, pemegang hartanya, serta pengelolanya hingga anak yatim tersebut dewasa atau mampu mengurusi keperluannya sendiri. Maka, seseorang yang menjadi kafil atau penjamin bagi orang lain, dia harus mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang dijaminnya, hingga yang dijamin dapat melanjutkan urusannya sendiri. Contoh lain kafalah berdasarkan sabda Rasulullah yaitu telah menceritakan kepada kami Al-Maki bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi Ubaid dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu an berkata, kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi SAW ketika dihadirkan kepada beliau satu jenazah. Kemudian orang-orang berkata, "Salatilah jenazah ini." Maka beliau bertanya, "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata, "Tidak." Kemudian beliau bertanya kembali, "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab, "Tidak." Akhirnya beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada beliau. Lalu orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, salatilah jenazah ini." Maka beliau bertanya, "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab, "Ya." Kemudian beliau bertanya kembali, "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab, "Ada sebanyak 3 dinar." Maka beliau bersabda, "Salatilah saudaramu ini." Berkata Abu Qatadah, "Salatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya." Maka beliau menyolatkan jenazah itu. Hadis panjang di atas menjelaskan mekanisme al-kafalah dalam Islam yang ditetapkan dalam qard atau hutang piutang secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari pada masa Rasulullah. Dalam hadis tersebut, sahabat Abu Qatadah menjadi kafil atau penjamin bagi hutang jenazah kepada sahabat yang lain. Demikianlah di dalam al-kafalah, qard dapat dipindahkan kepada kafil jika yang berhutang tidak dapat membayarnya. Terima kasih.